Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I'm Rizka Rahmawati with Tanagung Laksana Putra. We are going to talk about bond morphem. Sebelum membahas lebih lanjut tentang bond morphem, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa morphem itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, free morphem, dan yang kedua, bond morphem. Sebenarnya free morphem sudah dibahas ya di pertemuan sebelum saya, tapi di sini saya akan membahas lagi karena free morphem dan bond morphem saling berkaitan atau saling berkesinambungan. Oke, definition of free morphem. Free morphem is a word element can stand alone as a word and cannot be broken down further into other word elements. Free morphem yaitu kata yang dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata dan tidak bisa dipecah lebih jauh menjadi elemen kata lain. Jadi free morphem itu kata yang bisa berdiri sendiri atau dalam bahasa Arab kita kenal sebagai isim dhamir munfasil. Isim dhamir munfasil itu kan dia bisa berdiri sendiri ya. Begitu. Nah, selanjutnya kita membahas bond morphem. Apa sih namanya bond morphem itu? Definition of bond morphem is word element that can't stand alone as a word including both prefix and suffix, yaitu elemen kata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah kata termasuk prefix and suffix. Nah, bond morphem itu kebalikannya dari free morphem. Kalau free morphem itu dia bisa berdiri sendiri, kalau bond morphem tidak bisa berdiri sendiri, atau dalam bahasa Arab itu menjadi isim dhamir muttasil. Nah, dalam bahasa Indonesia itu nanti ada bond morphem ini mengandung prefix and suffix ya. Nah, prefix and suffix itu sebagai kata imbuh. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Oke. Nah, ini how to combine free morphem to bond morphem. Gimana caranya menggabungkan antara free morphem ke bond morphem? Enggak. Maksudnya menggabungkan antara free morphem dan bond morphem. Penggabungan antara free morphem dan bond morphem itu akan melahirkan kata baru yang maknanya juga baru. Gitu. Such as by adding the prefix re to the verb start creates a new word or at least a new form of a word. In this case, jadi restart. Nah, bond morphemnya yang mana? Bond morphemnya yang re, dia nggak bisa berdiri sendiri, dan free morphemnya yang mana? Yang start, dia bisa berdiri sendiri. Jika digabungkan, maka dia mempunyai makna yang baru. Bond morphem itu dibagi menjadi dua ya, yaitu inflectional morphem sama derivational morphem. Dan inflectional morphem adalah bond morphem yang tidak membentuk kata baru atau makna, dan kelas katanya tidak akan mengalami perubahan, seperti misalnya learn menjadi learned, speak menjadi spoke. Itu artinya sama, cuma perbedaannya hanya di waktu pengucapannya. Kalau waktu yang speak itu present, kalau spoke itu namanya pakai yang past atau masa lampau, seperti itu. Nah, sebenarnya inflectional morphem itu terdapat 8 inflectional morphem. Pertama ada plural atau there are 8 kinds of inflectional morphem ya. First, plural atau kata jamak. Ketika ada dua buku, cara pengucapannya dalam bahasa Inggris adalah two books, bukan two book ya. Kenapa? Karena bukunya ada dua, plural atau jamak kan, jadi tambahin s menjadi two books.
Lanjut, posesif. Posesif itu artinya adalah sebuah kepemilikan. Misal, kacamatanya Roni. Tidak boleh kita bilangnya Roni glasses, nggak boleh, tetapi Ronis ada S-nya, glasses. Oke, understand? Number 3 or number 3, the third person singular, namanya adalah ketika kalian pasti sudah mengenal subjek tunggal kan? Ya, itu yang dimaksud dengan third person singular, ada he, she sama name atau nama. Dan karena setelah he, she atau name atau third person singular, verbnya harus ditambahin dengan s. Misalnya he drinks, nggak boleh he drink. Kalau she ya eats, nggak boleh she eat dan lain sebagainya. Ed artinya bla bla bla, id itu digunakan menjadi past tense. Contohnya adalah dari call menjadi called. Oke, dari learn menjadi learned. Terus daripada brush menjadi brushed dan lain sebagainya. Terus bla 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 ing adalah present participle. Artinya adalah verb ditambah ing ataupun adjektif ditambahin ing juga bisa. Contohnya amaze jadi amazing, bored jadi boring dan lain sebagainya, itu present participle dan tidak merubah makna ya. Terus bla 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 an itu past participle. Contohnya speak, spoke, terus spoken, spoke plus an. Terus ada lagi write, wrote, terus written, write plus an, written. Oke. Number 7 is comparative. Comparative bla 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 plus er. Komparatif adalah perbandingan. Jadi kalau er adalah perbandingan yang lebih baik. Contohnya adalah fast. Kalau lebih cepat kan jadi faster, fast plus er jadi faster. Kalau number 8, est or superlative is the most, paling tinggi, intinya paling tinggi. Contoh, gedung itu paling tinggi. That building is highest building. Highest harus ada est-nya. Seperti itu adalah contoh dari inflectional morpheme. Terdapat 8 ya. Lanjut, derivational morpheme dapat menyebut kata baru sedangkan makna kata dan kelasnya dapat mengalami perubahan atau tidak. Ada 2 juga, ada suffix sama prefix. Oke, yang prefix yaitu imbulannya di awal. Pre, contohnya adalah pre, an, im sama ri. Pre, preposition artinya adalah sebelum posisi, preposition. Oke, terus ada an di sini artinya adalah tidak, unforget tidak terlupakan, unforgettable kalau able itu nanti artinya itu bisa, unforgettable tidak pernah bisa terlupakan, tidak bisa terlupakan seperti itu. Im itu juga artinya juga tidak. Nah, contoh impossible. Possible itu artinya kan mungkin. Ketika menjadi tidak mungkin tinggal nambahin im di depannya atau impossible. Artinya adalah penggunaan kembali atau kembali intinya. Contoh reuse, use kan digunakan, itu kembali, maksudnya adalah digunakan kembali. Dan ada suffix imbuhan pada akhir, contohnya adalah able seperti tadi, unbelievable. An itu apa? Tidak. Believe itu apa? Percaya. Able bisa, tidak bisa dipercaya, unbelievable. Less adalah suatu kekurangan, less kurang. Careless, contohnya careless adalah kurang teliti, kurang peduli, atau bisa dikatakan juga ceroboh, careless. Terus full, ada full itu penuh, cantik, bukan cantik, full itu penuh, lebih, pol gitu loh, maksudnya grace itu udah ada katanya, jadi kalau ditambahin full jadi lebih gitu loh artinya. Misal beauty itu udah cantik, tapi kalau beautiful itu jauh lebih cantik daripada hanya beauty, seperti itu. Ness itu artinya adalah kesamaan,
tambahan kesamaan dalam kata. Misal kalau sad itu sedih, kalau sadness kesedihan, happy itu bahagia, kalau happiness kebahagiaan, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini contoh lagi. Derivational prefix imbuhan awalan contohnya adalah imperfect. Im tadi artinya kan tidak, perfect itu sempurna, imperfect tidak sempurna. Artinya ulang atau kembali. Write artinya tulis, jadi ditulis kembali. Derivational suffix atau imbuhan di akhiran contohnya adalah pada quick jadi quickly. Quickly itu artinya menjadi adjektif ya. Quick itu sebenarnya adjektif, tapi kalau quickly menjadi adverb seperti itu. Safe juga merupakan adjektif, tetapi kalau ditambahin y atau y menjadi safety, yaitu berupa adverb. Okay, thank you very much for your attention. Stay healthy, stay happy, and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.